Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat sore untuk kita semua. Shalom dan damai sejahtera dalam hati kita masing-masing di tempat ini. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah pada sore hari ini. Tapi sebelumnya bersama-sama kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah-Mu yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbanan-Mu di atas kayu salib ya Tuhan, untuk menembus setiap kami. Kami boleh ada sampai pada salib semua karena anugerah Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Dan kami ada di tempat ini, satu tujuan kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah setiap korban pujian, korban penyembahan yang naik boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Biarlah setiap hati kami anak-anak-Mu Tuhan, dan setiap hati kami hamba-hamba-Mu Tuhan, yang datang dengan kerendahan hati untuk menyembah dan memuji Engkau pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Masuk hadirat-Mu
nama Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan bersama saya, katakan amin. Berikan jabat tangan kiri dan kananmu. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa. Kami mau berglori hanya bagi nama Yesus Kristus. Kami mau angkat tangan kami, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebab Dia Raja di atas segala raja. Haleluya.
Tuhan Yesus Kristus memberkati.
kebenaran-Mu yang memerdekakan. Haleluya. Sama-sama bilang amin. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan, saudara. Saudara, ketika Anda ada di dalam penyembahan, saya bilang penyembahan dalam dimensi roh. Penyembahan dalam dimensi roh itu adalah penyembahan yang kita itu betul-betul mengalir dalam aliran-aliran roh yang membawa kita naik. Dan Anda betul-betul tinggal mengalir dan membebaskan roh saudara untuk terus mengalir dalam penyembahan. Dan kalau kita mau ikuti terus mengalir terus, saudara, tidak akan mau berhenti. Amin. Rasanya tidak mau berhenti. Itu namanya penyembahan dalam dimensi roh. Nah, gereja akhir zaman sekarang banyak terjebak dengan yang namanya liturgi yang berlebihan. Artinya terlalu banyak dengan aturan-aturan yang membuat pekerjaan roh itu dikerdilkan. Ya. Nah, gereja yang mulai mengkerdilkan, tidak lagi membiarkan pekerjaan roh bekerja, itu akan mati. Akan mati. Matinya di mana? Rohaninya. Nah, kalau gereja mengalami kematian rohani, pasti akan mengalami banyak kegoncangan. Karena kalau gereja tidak kuat, maka dia akan mengalami kegoncangan. Saudara, tadi saya lihat di Facebook tentang Tuhan Pastor Andi yang luar biasa Tuhan pakai. Di Bitung terjadi ledakan yang besar. Jadi dengan persekutuan Miracle Ministry, saya barangkali banyak juga diundang di persekutuan ini oleh ketuanya Pak Gideon, Pastor Gideon Bongkutoy, yang memperkasa dan luar biasa. Dia dipakai Tuhan. Mereka persekutuan dua Miracle ini Tuhan pakai di Bitung, dan lewat ketuanya Pastor Gideon betul-betul bikin gebrakan dalam kekerasan yang besar lewat KKR yang menghadirkan nama Tuhan Pastor Andi Simon. Dan 2 malam itu luar biasa, lapangan 2 saudara Bitung itu benar-benar penuh dengan jiwa-jiwa. Dan apalagi pada malam yang kedua, hari Sabtu, mereka bikin Natal. Jadi ada pasang lilin yang luar biasa. Jadi betul-betul Bitung selama mungkin berapa dekade baru sekarang terjadi ledakan KKR yang luar biasa yang diprakarsai oleh persekutuan dua Miracle dengan ketuanya Pastor Gideon. Dahsyat, dan luar biasa. Nah, jadi muncul di postingan-postingan Facebook, jadi mulailah ada namanya pro dan kontra, ya, pro dan kontra tentang pelayanan hamba Tuhan ini. Ada yang mencibir, ada yang ya macam-macam. Kalau menurut saya, saudara, menurut saya ya, semua hamba Tuhan itu punya karunia masing-masing Tuhan pakai. Jadi berarti kalau namanya kita hamba Tuhan, berarti kita saling mendukung. Dia punya karunia Tuhan pakai, itu jubahnya. Karena itu Tuhan pakai dia senantiasa untuk mujizat Tuhan dinyatakan. Jadi saya bilang luar biasa hamba Tuhan ini Tuhan pakai. Dan banyak yang dipulihkan, banyak yang diselamatkan. Nah, hari ini saya cuma mau bicara tentang 3 pengikut Kristus. Ada 3 jenis orang yang cari Tuhan. Saya kaitkan dengan KKR tadi luar biasa, tapi saya mau bicara tentang kebenaran yang sesungguhnya tentang yang namanya pengikut Kristus yang sesuai dengan Alkitab. Yang pertama, ada orang cari Tuhan, ikut Yesus karena mujizatnya. Ya, bukankah kita berkata banyak orang berbondong-bondong cari Tuhan, ikut Yesus karena mereka ingin mengalami kesembuhan. Yang kedua, ada orang Kristen itu ikut Yesus itu karena berkatnya. Oke, berkatnya. Dan yang ketiga, ada orang ikut Yesus karena mengalami tentang Tuhan atau menemukan panggilan. Oke, saya mau beritahu, orang yang cari Tuhan cuma karena mujizat dan karena berkat, pasti tidak akan bertahan lama. Saya kasih contoh. Seorang pengusaha yang besar, ketika dia bangkrut, dia hancur, dia akan cari Tuhan untuk dia dipulihkan.
ketika Tuhan pulihkan ekonominya, usahanya, belum tentu dia akan bertahan untuk tetap berdiri kokoh. Kenapa? Karena dia tetap sudah memiliki yang namanya zona nyaman. Zona nyaman. Orang yang punya sakit, ketika dia mengalami mujizat Tuhan, dia belum tentu bertahan untuk tetap cinta Tuhan, karena dia bukan jenis pengikut Kristus yang saya bilang yang ketiga, mengalami tentang Tuhan, menemukan panggilan. Berarti dia telah mengalami proses pembentukan dan dia betul-betul merasakan, menikmati Tuhan itu hidup dalam hidup dia. Jadi mau dia terima mujizat, tidak terima mujizat, mau dia diberkati, tidak diberkati, tetap dia akan mengalami selalu dekat dengan Tuhan, cinta Tuhan, hidup benar di dalam Tuhan. Itu membuat dia bertahan. Tapi kalau orang yang ikut Yesus karena berkatnya ketika Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan ekonominya, terlalu banyak orang ketika Tuhan pulihkan ekonominya tetap mundur, tetap lari, tetap hidup dalam dunia, terikat kembali dengan manusia lama. Karena kenapa saudara? Karena dia tidak melalui proses pembentukan. Anda tahu cerita Ayub? Dia kaya, takut Tuhan, menjauhi larangan. Saudara, tapi pada akhir cerita Ayub ketika dia diizinkan Tuhan dibentuk, diproses, dia bilang begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Apa yang aku punya semua dari Tuhan. Makanya akhir daripada Ayub berkata begini, sekarang aku tahu, sekarang aku mengalami tentang Tuhan. Jadi yang dia pernah alami dulu, yang namanya kekayaan, semua yang dia dapatkan, semua itu, dia bilang itu semua sia-sia bagi dia. Ketika Tuhan pun diizinkan proses dia dalam proses pembentukan, dia tidak menyangkal Tuhan, dia tetap cinta Tuhan, dan dia boleh menyadari bahwa ternyata Tuhanlah segala-galanya, cukup buat kita semua. Kalau kita punya Tuhan, kita punya Yesus dalam hidup kita, dia segala-galanya, maka yang namanya mujizat dan berkat pasti menyertai kita. Beri tepuk tangan di mulia begitu. Amin, saudara. Jadi intinya di situ, karena perjalanan pertandingan hidup kita itu masih terlalu panjang. Orang sembuh dari sakit, tapi dia akan melalui proses demi proses. Apakah dia akan bertahan sampai akhir? Orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan diberkati, apakah dia akan bertahan tapi dia akan jatuh dalam dosa? Karena justru di zona nyaman orang banyak sekali jatuh dalam dosa. Karena itu fokus hidup kita itu adalah yang paling utama adalah ikut Yesus, karena kita sudah mengalami. Saya antar jemaat Ibu Ayu dan Ibu Hesti berkata begini, rugi kalau Tuhan yang mau datang kalau ada waktu. Saudara, ruginya nak mau datang di ibadah kalau ada waktu, kecuali memang sama sekali tidak ada waktu. Tapi kalau ada waktu, terlalu rugi kalau tidak mau datang. Kenapa saudara? Apakah karena ada datang sini karena dikasih konsumsi? Apakah karena ada AC di sini memang penting, sangat juga baik ketika ibadah ada AC tidak kepanasan? Tapi justru karena kita mengalami tentang Tuhan dalam penyembahan, Anda merasakan Tuhan hadir dalam hidup, dan itu terlalu kaya. Kita merasakan kekayaan yang sangat besar, dan kekayaan itu tidak bisa diberikan oleh dunia. Ketika Anda merasakan sukacita damai, penyembahan yang menaikkan itu, ketika Anda mulai mengalir, Anda mulai menari-nari, dan Anda menikmati. Sekarang orang menari-nari karena Tuhan dalam penyembahan, orang boleh begini, sesuatu orang gila kan? Kalau orang menangis-nangis karena zaman Tuhan dalam orang dalam penyembahan, dia bilang ini banyak masalah pada Tuhan. Jadi sekarang sudah tahu yang paling penting sekarang bagaimana hidup ini menikmati Tuhan, itu hidup dan luar biasa. Hari ini kita punya tema betapa hebat kuasa Tuhan bagi kita yang percaya, Efesus 1:19, dan betapa hebat kuasa Tuhan bagi kita yang percaya. Hebatnya kuasa Tuhan bagi kita yang percaya. Saudara dengar baik-baik. Kehebatan Tuhan selalu nyata bagi kita. Yang pertama, ketika kita
telah mengalami yang namanya kemerdekaan dan kebebasan. Tidak lagi ada duri-duri, tidak ada spasi-spasi, tidak ada yang mengganjal di hati kita dan pikiran kita. Itu baru Anda merasakan kedahsyatan kehebatan Tuhan. Saya sudah tahu selama hidup dalam pelayanan, saya sadar bahwa saya dipakai Tuhan jadi penyambung lidah Tuhan. Tuhan jadikan saya di alatnya Tuhan. Mulut bibir saya itu cuma Tuhan pakai untuk menyampaikan sesuatu. Saya sudah berkali-kali bersaksi, saya tidak mempersiapkan tema. Tema ada, tapi kalau susunan khotbah, ayat-ayatnya saya sudah simpan semuanya, tidak pernah. Selama saya pelayanan, di jalanan saya khotbah. Orang pelayanan di pasar-pasar, baru-baru kami dengan Ibu Rita tim di pasar Tatim. Orang nyenak bawa mimbar di sana, nyenak bawa kita. Gosong, nyenak bawa mimbar lepas begini, bawa kita. Sudah, mari kita akan merenungkan di pasar ini sudah. Orang legalnya jadi orang cuma lalu-lalang begini, yang penting kita tadi mereka. Cuma mengalir, saudara. Mengalir, terus mengalir. Nah, kalau ada sesuatu yang ada di hati dan pikiran kita ini yang mengganjal, kita tidak bisa bebas. Tidak bisa bebas dalam pengurapan yang bebas mengalir. Makanya saya perhatikan yang saya alami ya. Engkau akan mengalami kedahsyatan, kehebatan kuasa Tuhan itu. Yang pertama adalah setiap hari engkau harus tahu engkau sudah mengalami kebebasan dan kemerdekaan. Kenapa? Karena iblis itu menyerang saudara di dalam tuduhan. Ingat kuasa perkataan dan pengakuan yang sudah kita dengar pada bulan lalu. Kekuatan perkataan, kekuatan pengakuan. Ingat, iblis itu masuk lewat celah di mana kita menyimpan sesuatu. Kalau ada sesuatu yang tersimpan, maka itu adalah satu duri yang tertanam dan itu akan menggelisahkan kita. Tapi jika sesuatu yang tersimpan kau lepaskan, kau bebaskan, kebebasan terjadi karena ada kebenaran yang masuk, betul-betul Anda akan menikmati yang namanya betapa hebat kuasa Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Amin, saudara. Karena itu dimulai dari mana? Dimulai dari jangan ada yang tersimpan. Kita harus bebas. Ya, Alkitab bilang begini, tanggalkan beban-beban dan dosa yang begitu merintangi. Kata merintangi itulah yang membuat kita tidak bebas. Yang merintangi, selesaikan segala sesuatu yang merintangi di hati dan pikiran kita agar kita bebas, kita plong, kita merdeka, kita betul-betul mengalami kelegaan. Dari kelegaan kemerdekaan, pasti di situ ada kuasa yang tidak pernah terbatas yang akan menguasai kehidupan kita. Beri tepuk tangan yang mulia pada Tuhan. Jadi hebatnya kuasa Tuhan itu dimulai dari mana? Dari dalam hidupmu betul-betul telah mengalami kemerdekaan dan kebebasan. Kita betul-betul sudah merdeka dari rasa bersalah, merdeka dari tuduhan intimidasi. Jadi kita sudah tidak tertuduh. Ingat, Tuhan mengarahkan kita ke depan. Makanya Tuhan bilang begini, fokuslah ke depan. Jangan coba 1 menit yang lalu, 1 jam yang lalu, 5 jam yang lalu engkau melakukan salah dosa di depan Tuhan. Tapi kuasa darah Yesus menyucikan, mengampuni dosa kita. 1 Yohanes 1:9. Kita mengaku dosa, maka kekuatan kuasa darah Yesus itu memblok semua tuduhan, serangan-serangan akan masuk. Jadi pada waktu Anda mengaku dosa pada Tuhan, siapa Tuhan? Bilang haleluya. Nah, kalau Anda mengalami kebebasan dan kemerdekaan,
Tidak menangis-nangis cengeng lagi meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi ada cuma bilang, Bapak, Engkau tahu isi hati. Saudara, saya pernah memiliki doa yang saya pikir doa yang paling ampuh. Doa yang betul-betul Tuhan sangat mendengar. Kenapa? Waktu itu saya diproses Tuhan di Sario. Kami 3 orang di situ tinggal. Selama hidup belum pernah puasa. Karena ini ada mau makan, jadi terpaksa puasa. Hari pertama puasa. Hari kedua, saudara hari kedua itu ini nafas lelah. Memang lemes sekali. Kita di teman 2 yang tinggal di kita bilang begini, Kak, aduh, senang betul ini. Kita bilang betul ini, siapa bilang yang betul. Kita bilang ketika orang berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti akan kasih maaf. Karena orang sudah tinggalkan trompet manusia lama, so berserah pada Tuhan, terus menyertai kerja lain, so betul-betul di dalam Tuhan. Jadi Tuhan pasti bawa makan. Ini cuma mau makan. Hari pertama, hari kedua, belum ada tanda-tanda makanan mau datang. Logika, serangan datang. Iblis mulai bilang begini, balik ke mana dia jadi preman, balik ke tukang pajak, selesai. Habis punya masalah. Saudara tahu teman-teman 2 kita ini banyak menyerang kita. Aduh, saudara tuh semua hidup kita. Jangan. Tuh semua mati tuh orang ini, nyala mati. Lihat. Jadi itu peperangan, saudara tahu. Pada hari ketiga, pada hari ketiga pada jam 7 malam, saudara, tiba-tiba mujizat datang. Tiba-tiba kita marah dari jauh dari karumpasan dia datang. Dia bilang begini, selamat malam, shalom, shalom. Orang ini belum pernah datang di rumah ini sebelumnya, belum pernah dia datang. Tapi dia tahu kita ketemu di situ. Waktu dia bilang shalom, selamat malam, orang yang lihat DP muka, lihat di DP. Bayangkan, orang duduk di muka, tapi tante di rumah di Sadio. Kok dia batu makanan di dapur? Oh Tuhan, bayangkan itu dari muka di dapur sama dengan 50 kilo sudah tahu mobilnya. Terus suara sudah mampu suruh bicara shalom sudah mampu saudara. Waktu dia bawa tuh makanan di dapur, turun dari muka, mau pergi di dapur mesti marah ya saudara, marah ya. Karena memang lemas sekali saudara. Sampai di dapur, terus sedang duduk rendam begitu makanan, kalau lepas. Doakan, doa saya itu sudah tahu pada waktu makanan datang. Bukan panjang-panjang coba bilang begini, Tuhan tahu maksud hati kami. Amin. Saudara luar biasa itu doa itu. Tuhan tahu maksud hati kami. Saudara habis makan baru orang tanya, bagaimana caranya Anda bisa bayi makan? Dia bilang begini, katanya waktu dia turun di Karumpasan, di Penama Bruri, tiba-tiba dia jangan sadar di rumah makan. Dia bilang bungkus ini, bungkus. Angkatan darat tahu darah semua dia sebungkus. Nasi dia bungkus banyak. Habis dia bungkus dia bilang, kita mau mandi mana ini? Seperti tidak sadar. Akhirnya sepertinya dia ada dengan ketapan di Sario itu. Dia datang sebentar. Tuhan memang perintahkan dia. Jadi 3 hari 3 malam. Betul-betul Tuhan itu nyata. Saya bisa saksikan. Dan doa saya cuma Tuhan tahu maksud hati kami. Sampai hari ini tuh doa itu masih nyata saya lakukan. Berarti kalau bilang Tuhan tahu maksud hati kami, Tuhan tahu trompet kebutuhan, trompet keadaan. Kalau doa kita masih Tuhan, kira-kira bagaimana? Aduh bagaimana kira-kira Tuhan? Coba selidiki tapi hati bagaimana kira-kira Tuhan? Itu jauh sekali saudara. Tapi kalau doamu sudah seperti itu, sudah dekat sekali Anda dengan Tuhan. Itu membuat hebatnya kuasa Tuhan akan dinyatakan. Kenapa? Karena kita bilang apa saudara? Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, semuanya telanjang dan terbuka. Sebelum mulut bibirmu berkata-kata, Tuhan tahu kedalaman hatimu. Dia sangat tahu. Jadi karena itu untuk mengalami kedahsyatan kehebatan kuasa Tuhan,
betul-betul harus dimulai dulu dari kebebasan, kemerdekaan. Harus kau terima. Jangan ada yang tersimpan. Kalau Anda sudah bebas, tidak ada yang tersimpan, maka Anda akan mempunyai doa yang baik, langsung menembus tahta kasih karunia. Dan perkataan imanmu akan aktif. Karena kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Sudah dilepaskan sepenuhnya hidupmu di dalam kontrol kerajaan surga. Sepenuhnya hidupmu di dalam kendalinya surga. Engkau memiliki kuasa kerajaan yang berdiam dalam hidupmu. Membuat Alkitab bilang, minta apa saja Tuhan sudah berikan buat kita. Bilang haleluya. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Jadi hebatnya kuasa Tuhan itu dinyatakan di situ. Betul-betul kita sudah bebas dan merdeka, tidak ada yang tersembunyi. Makanya penting sekali di dalam doa-doa ada konseling. Di situ konseling pelepasan kita mulai diarahkan. Setelah konseling pelepasan memberitahu sesuatu yang kita simpan selama ini, baru doa pemutusan. Doa pelepasan pemutusan. Ya. Nah di situ ada karunia, kita punya karunia di situ, doa pemutusan semua dari segala rantai kutuk. Memang di dalam Yesus itu sudah diputuskan, betul. Tetapi kenapa kita seakan-akan tidak diputuskan? Karena kita masih ada sesuatu yang mengikat seperti lem, masih ada lem yang bertempel. Itu mesti dicukur, dibersihkan, dilepaskan, diputuskan. Nah kalau dibicara seperti ini berarti Anda sudah masuk dalam dimensinya Tuhan. Itu menjadikan betul-betul hebatnya kuasa Tuhan itu akan bekerja dalam hidup kita. Ingat, saudara, di dalam Tuhan kita diajarkan, ya, kalau kita sudah memiliki kebenaran, maka Alkitab bilang kebenaran itu akan betul-betul memerdekakan engkau, memerdekakan, melepaskan, membebaskan. Sekaligus ada kuasa yang berdiam, yang memenuhi kehidupan kita, sehingga dimensi hidupmu itu cuma memiliki perkara-perkara surgawi. Ingat, engkau akan susah hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan. Kenapa? Karena ada kebebasan sudah terjadi, ada kebenaran sudah terjadi, ada kesadaran ilahi bahwa Tuhan Yesus nyata dalam hidup saudara. Itu menjadikan engkau orang Kristen yang kuat dan bertindak setiap hari. Bilang haleluya. Saudara, saya rindu sekali untuk melepaskan doa profetik buat saudara di dalam khotbah pendahuluan ini. Jadi tahu tangan kiri mau didada seperti ini, tangan kananmu diangkat seperti ini, tangan kananmu, dan tangan kananmu dikepalkan. Anda akan mengalami kuasa doa profetik ini. Karena khotbah awal ini adalah khotbah mengingatkan kita untuk tidak ada yang tersembunyi. Semua harus bebas, semua harus dilepaskan dan sudah dilepaskan, agar kuasa hebatnya kuasa Tuhan itu bekerja betul-betul dalam hidup saudara. Bapa di surga, dalam nama Yesus, hari ini Tuhan ketika mendengar firman-Mu, maka hari ini kami mendengarkan firman-Mu dengan tema betapa hebat kuasa Tuhan bagi kami yang percaya. Dan hari ini jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan sedang menggenggam tangan kanan kami sedang menggenggam yang pertama, kemenangan, kemerdekaan, kebenaran yang kami sudah miliki akibat daripada ada kelegaan, kelepasan dari pengakuan dalam hidup kami, sehingga dalam hidup kami tidak ada yang tersembunyi, tidak ada spasi-spasi lagi, tanaman-tanaman iblis yang menanam dalam hidup kami, karena semua sudah dicabut, sudah dilepaskan. Dan hari ini yang kami genggam di tangan kanan kami ini adalah kehidupan yang penuh kepastian. Hebatnya kuasa Tuhan bekerja dalam pribadi kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan Tuhan yang percayakan bagi kami. Kami akan merasakan, mengalami dahsyatnya Tuhan, ajaibnya Tuhan, dan itu senantiasa kami terima. Kami menerima impartasi itu Tuhan, pengurapan ganda kekuatan surgawi mengalir, 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 mengalir dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima saudara, betapa hebat kuasa
Tuhan bagi kita yang percaya bukan sekedar tema, tapi hari ini hebatnya kuasa Tuhan sedang bekerja dalam pribadimu, sedang bekerja dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam pelayananmu, sedang bekerja. Engkau harus tahu ada Yesus Tuhan dalam urapannya itu bekerja sekarang dalam hidupmu. Dia sedang mengalirkan kuasanya, sedang mengalirkan kelegaan atasmu, mengalirkan pemulihan atasmu. Terjadi di dalam nama Yesus. Bilang sama-sama haleluya. Bilang sama-sama haleluya. Saya bisa melihat Anda sedang mengalami kelegaan. Kita boleh lepas dan bebas. Saudara, tanda-tanda orang mengalami kedahsyatan kuasa Tuhan itu betul-betul karena dia tidak menyimpan sesuatu, semuanya bebas. Saudara, ada lagu yang berkata, aku anak raja, engkau anak raja, engkau sudah dibebaskan, engkau sudah diberkati Tuhan, engkau sudah dipulihkan, engkau sudah dimerdekakan, engkau sudah diurapi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Wow, dahsyat. Saudara, jadi karena itu jangan pernah izinkan celah setitik pun itu mau masuk. Makanya kita bilang jangan menyimpan amarahmu sampai matahari terbenam, jangan simpan lama-lama. Bebaskan semua. Jadi poin yang kita bisa dapatkan adalah dalam hidupmu harus terima dulu kebebasan, kemerdekaan dan kelegaan. Baru penuh kuasa Tuhan memerintah dalam hidupmu. Katakan haleluya. Dan yang kedua, bagaimana Anda bisa mengalami kehebatan, kedahsyatan kuasa Tuhan? Engkau perlu belajar seperti perwira di Kapernaum. Dia berkata begini, Tuhan, sembuhkanlah hambaku yang ada di rumah. Dia sampaikan kepada Tuhan Yesus dan Tuhan katakan begini, oke, baik, aku akan datang menyembuhkan dia. Perwira Kapernaum ini berpikir-pikir begini, saudara. Dia tahu Tuhan ini bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Jadi dia mendekati Tuhan Yesus dan berkata begini, Tuhan, tidak usah datang ke rumahku. Dia bilang, memang hambaku di rumah ada di rumah, mungkin jalan tempuh perjalanan 1-2 jam, 1-2 hari, 1-2 minggu. Dalam hatinya, dalam rohnya berkata begini, aku tahu Tuhan di depanmu ada Tuhan yang berkuasa. Bagi dia tidak ada perkara yang mustahil, kuasanya tidak pernah terbatas dan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Jadi dia bilang satu kata aku dengar, aku percaya hambaku di rumah yang sembuh. Saudara dengar, dia bilang satu kata. Kita perlu tahu firman Tuhan itu, firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, itu kebenaran, itu kuasa, itu Yesus sendiri yang senantiasa memerintah berdiam, yang engkau konsumsi setiap hari. Karena itu perkataan firman itu berkuasa. Karena itu perwira berkata satu kata ku dengar hambaku di rumah sembuh. Hari ini saya memberitahu kuasa firman Tuhan hidup dalam hidup saudara. Setiap perkataan firman Tuhan itu hidup dan luar biasa. Berarti di hidupmu ada perkataan firman Tuhan, di mulutmu ada kuasa firman Tuhan. Karena itu Alkitab bilang satu kata. Anda pun dalam hidupmu berkata, aku percaya ada tertulis, ada perkataan-perkataan firman dalam hidup saudara. Maka setiap Anda mau melangkah, kuasa Tuhan akan bekerja. Kuasa Tuhan akan bekerja di mana? Di saat aku memperkatakan firman Tuhan. Karena itu pegang roh, firman. Bilang haleluya. Jadi kalau Anda dapat masalah persoalan, jangan coba-coba bilang kita sudah mampu, kita sudah sakit, kita sudah lemah. Kuasa Tuhan akan bekerja di saat perkataanmu berkata, aku kuat karena aku punya Tuhan luar biasa. Aku mau bangkit karena aku tahu punya Yesus berkuasa dalam hidupku. Aku punya firman Tuhan yang berkuasa dalam hidupku. Bilang haleluya. Kuasa Tuhan akan bekerja karena di mulutmu ada firman Tuhan. Di perkataanmu ada perkataan kuasa. Kan kenapa saya mulai dengan kebebasan? Tidak tertuduh. Di situ dulu. Karena kalau Anda masih tertuduh, Anda
tidak berani berkata, hei setan, ada tertulis. Contoh, ada yang berdoa dan berkata begini, ada tertulis, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku sesuai kekayaan. Dan aku percaya Tuhan akan memberkati aku dengan kelimpahan. Anda bisa berdoa begitu, tapi iblis bisa bilang begini, kalau kita lihat karena kunci dulu, mana pelit. Sedangkan kita bilang beri, engkau akan diberi. Kalau Anda pelit, bagaimana Anda mau diberi kalau tidak pernah memberi? Doamu mulai lemah, perkataanmu mulai luntur karena iblis sesuatu lebih dulu. Tuhan ubah hatiku. Iblis bilang begini, kalau begitu tuh hati jangan licik. Makanya saya bilang mulai dari awal dulu, bebas dulu, merdeka dulu, lepas sesuatu yang tersembunyi, supaya pada poin kedua Anda punya perkataan kuasa yang tidak pernah terbatas karena sudah ada di hidup saudara. Alkitab bilang apa? Bukankah firman itu ada di hidupmu dan di mulutmu untuk diperkatakan? Saudara, setan ketika diusir dalam nama Yesus, setan keluar. Setan dengar suaramu yang diurapi Tuhan. Setan menerawang hidupmu bersih, dia lari. Dia sangat ketakutan. Tapi waktu musuh setan terawang saudara, sedang sama dengan kita. Susah kita mau keluar. Saudara, saya pernah KKR di salah satu tempat. Kemudian hanya bagi Tuhan, KKR sudah selesai. Yang didoakan lain, ada hamba Tuhan yang lain doakan. Jadi sudah selesai, kami makan. Sudah 1 jam kami makan. Datanglah orang pada saya, Pak Pendeta, kenapa tuh setan tidak keluar-keluar? Tuh apa Tuhan supaya berdoa. Kita dengar dari tadi, Tuhan Yesus. Kalau dia setan betul, sudah tahu, mana mungkin 1 jam tidak keluar. Jadi mereka bilang, Pak Pendeta boleh doakan. Jadi kita tinggi saudara. Kita mendekati orang itu, terus kita ambil kepalanya, kita tatap matanya. Cuma di depan mata begini, langsung gini gitu setan. Belum didoakan sebenarnya. Orang bilang, semua itu setan. Setan nggak bisa lihat mata yang penuh api dari surga. Jadi waktu kita tatap, api yang kita lihat setan. Terbakar dia saudara. Kita didoakan lagi setan. Itu kalau setan betul. Tapi yang susah didoakan kalau emosi jiwa. Dia putus dengan DP pacar, dia kecewa, mau didoakan, tidak boleh itu setan karena mau asmara ada baiknya. Satu kali itu opa di Politeknik telepon ke kita. Waktu kita pernah di gereja besar, pernah di salah satu gereja. Pak Pendeta, kita bercucu ke siang, sudah 3 hari 3 malam. Kemasukan setan. Ini anak tidur kita, dapat setan yang mau keluar. Terus kita bidik, saudara tahu. Kira-kira jam 10 barangkali kita bidik. Oh, Pak cerita DP kejadian. Bagaimana dengan kejadian? Kita bercucu kuat dari kamu, datang kemari Pak Pendeta. Tiba-tiba suara aneh. Kau doakan, kau sebagai pendeta, kau supaya pendeta apa? Supaya sekali pendeta tetap berdosa, tumpang tangan, tumpang kaki. Kau, Bapak jujur, tetap DP setan. Bayangkan ketemu setan, itu setan manifestasi, itu pendeta tanya, hei setan, dari mana? Yesus bilang, oh dari Sukutan, Kalaman, Oke, Bapak paling nomor 7. Datang saudara. Karena tuh cek, karena semua tahu DP ragu, memang semua orang gila. Saudara. DP duduk, kita tuh sudah tahu ini bukan setan. Terus kita fokusnya begini. DP nama kebetulan Linda, ada nih, Linda. DP nama memang Linda. Aduh Linda, DP cantik begini, cuma karena susah dengan orang gila. Cuma kan DP cuma kasih putus, langsung begini. Opa bilang, Pendeta, siapa apa ini? Tenang Opa, ini lo asmara. Opa bilang, apa itu asmara? Itu asmara, itu asrama. Opa, jangan cucu sudah sama kamu toh? Opa dulu situ juga salah. Itu sudah, waktu bilang begitu dia sempat teriak. Siapa teriak?
sayang, toh? Dapat tahu? Kalau kita bilang, aduh papa boleh kok begitu, mana mau ingat. Iya, dia memang papa mau pada kita sayang. Nah, kalau sebelum sayang, teh kucing rasa coklat. Jadi cuma ada puju. Karena negara aku saya ingat kecopet, papa mau begitu, masih banyak cowok suka pada negara. Dia bilang, iyo kan pelitan, iyo. Jadi mulai disadarkan, waktu disadarkan, nyinari kita berdosa sadar. Opa bilang pendeta kalau begitu dia masuk setan apa? Dan opa, dia ini sebab saya pun sudah cowok. Kok dia jadi stres sama dia orang gila begini? Opa bilang begini, berarti ngaruh setan. Opa balik. Opa boleh begitu. Opa bilang ternyata ngaruh setan. Pulang anak ke kampung. Ini dia usir lebih jujur sudah. Karena opa sudah tidur 1 hari, 3 hari, 3 malam. Opanya tidur karena ada itu setan kredit yang mengambil. Di akhir zaman ini sudah tahu ada banyak cara iblis membuat kita supaya tidak bebas. Jadi jangan simpan sesuatu, lepaskan. Waktu sudah bebas lepaskan. Ada kuasa di hidup saudara, ada firman Tuhan yang berkuasa. Ada jiwa berkata, hai setan, ada tertulis. Amin saudara, ada tertulis dan tertulis itu sudah menjadi bagian hidupmu, sudah berkuasa dalam hidupmu. Ada dengan memperkatakan, dan itu pasti akan terjadi setiap hari. Jadi yang pertama kuasa, betapa hebat kuasa Tuhan itu dalam hidup kita ketika ada bebas dan merdeka, tidak menyimpan sesuatu. Yang kedua ada kuasa perkataan, ada kekuatan firman Tuhan yang ada dalam hidup kita. Karena itu berkata satu kata kebenaran. Yesus berkata, sekarang ini hamba-Mu sudah sembuh. Perkataan Yesus itu kuasa, firman-Nya berkuasa. Firman itu Yesus sendiri. Yang engkau renungkan itu kuasa Tuhan. Itu yang berdiam dalam hidup saudara, sehingga ada tidak mudah goyah karena ada kebenaran yang ada dalam hidup saudara. Tidak ada memperkatakan setiap hari, maka akan nampak kuasa Tuhan akan bekerja di sana setiap hari. Sekarang dan yang ketiga, bagaimana agar betapa hebat kuasa Tuhan itu bekerja setiap hari dalam hidup saudara. Ingat saudara, Anda masih ingat perempuan Maria dan Marta? Maria duduk di kaki Tuhan, Marta sibuk. Marta berkata pada Tuhan Yesus, beritahukan kepada Maria, bantulah aku. Tuhan Yesus katakan begini, Marta, Marta, engkau sibuk dengan pekerjaan. Tuhan Yesus berkata, tapi hanya ada satu saja yang perlu. Maria telah mengambil bagian yang terbaik, dan apa yang Maria lakukan ini senantiasa akan dikenal. Dengan kata, dia telah mengambil bagian yang terbaik yang dia lakukan, yang aku mau. Kuasa Tuhan akan bekerja jika Anda berada pada tempat, pada misi, pada panggilan, pada perintah Tuhan. Engkau lakukan itu, bagian itu yang engkau lakukan, engkau akan lihat betapa hebat kuasa Tuhan akan bekerja di sana. Karena engkau melakukan bagian yang Tuhan perintahkan. Duduk di kaki Tuhan, mengambil bagian yang terbaik. Ingat saudara, selama Anda berfokus pada bagianmu, panggilanmu, upamu besar di surga. Coba apa yang Tuhan berikan, karunia apa yang Tuhan berikan kepadamu, engkau pertajam bagian itu harus kau kerjakan, fokus di situ. Jika Anda dipercayakan Tuhan melayani di bidang apapun, fokus saja dengan bagian itu. Ketika saya memilih panggilan penginjilan, saudara, bukan berarti saya tidak boleh ditantangan pada gelombang yang datang. Justru lebih banyak Anda menyerah, lebih banyak Anda bergerak dalam perkara surgawi, lebih banyak Anda diserang. Tapi semakin Anda semakin badai menerjang, semakin badai menyerang, maka kuasa Tuhan menerjang. Anda akan jadi gereja Tuhan seperti burung raja wali yang tetap terbang tinggi, menantang badai, melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Bilang haleluya. Karena itu fokus saja pada panggilan sekarang. Fokus. Kalau Anda sudah ditetapkan, ingat Alkitab bilang apa? Pada hari-hari terakhir akan ada pemisahan. Alkitab bilang waktu pemisahan terjadi, Tuhan bilang apa? Biarlah orang-orang yang berbuat jahat semakin berbuat jahat, biar orang-orang yang suam-suam gugus semakin hidup dalam kesuaman, biar orang-orang yang setiap hari mulai jauh dengan Tuhan, tidak mau beribadah, tidak mau hidup beribadah, berdoa dan sebagainya. Biarlah Tuhan bilang,
Kalau suami bilang biar, itu semua arti diberikan kita pilihan. Tapi Tuhan bilang, ketika Anda hari-hari ini sudah ditaruh Tuhan, suka beribadah, kerinduan melayani Tuhan, berdoa pribadi, merenungkan firman Tuhan, Anda punya gairah roh, ada masalah persoalan tetap engkau akan cari Tuhan, berarti Anda sedang dipisahkan. Anda sedang dipisahkan, sedang diperbarui, sedang dituntun, sedang diperlengkapi. Engkau lagi yang Tuhan disebut mempelai Kristus. Trompet berbunyi, kau pasti naik ke surga, menyongsong Tuhan di angkasa. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kalau Anda punya benih hari ini, mulai ada kerinduan dekat dengan Tuhan, rugi kalau kita mau berdoa, rugi kalau kita mau beribadah, rugi kalau kita mau melayani. Saudara, benih itu tandanya engkau sedang dipisahkan. Berarti engkau adalah domba-domba yang Tuhan temukan setia di dalam Tuhan. Engkau akan alami betapa hebat kuasa Tuhan. Karena itu lakukan bagian ini. Ambil bagian yang terbaik yang Tuhan perintahkan kepada saudara. Ingat, engkau setia pada perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara yang besar. Lakukan segala sesuatu bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan saja. Karena kalau kau lakukan semua karena untuk manusia, kau akan kecewa. Ikut Tuhan, melayani Tuhan, bekerja, sekolah atau apapun. Kalau fokus kita karena Tuhan, karena kasih karunia, karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan, aku akan senantiasa menghargai kasih karunia ini, maka aku akan fokus mengambil bagian melakukan apa yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau kita lakukan bukan fokus untuk Tuhan, jangan heran banyak kekecewaan terjadi. Jangan heran banyak perselisihan terjadi. Jangan heran banyak perpecahan terjadi, banyak sakit hati yang terjadi. Kenapa? Karena mereka melakukan bukan karena yang Tuhan mau, tapi semua cuma karena. Kalau namanya dalam Tuhan itu bukan cuma karena, tapi karena Tuhan semua, karena anugerah Tuhan. Maka engkau akan mengalami kehidupan setiap hari betapa hebat kuasa Tuhan bagi kita yang percaya. Saudara, hidup dengan Tuhan jangan hitung-hitungan, hitung untung rugi. Ya, Alkitab bilang begini, ketika Anda jadi penyembah yang benar, berarti korban hidupmu itu bertuhan. Yang kau berikan kepada Tuhan, korban hidupmu, korban perasaan, korban waktu, korban uang yang kau berikan karena untuk Tuhan, itu senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Itu bagian yang terbaik. Ingat baik-baik, Tuhan menguji hati kita. Jika Dia lihat hatimu yang tulus dan murni, engkau melakukan bagianmu yang Tuhan perintahkan dengan tulus, upamu besar di surga. Setiap hari kau akan mengalami betapa hebat kuasa Tuhan bagi kita yang percaya. Bilang sama-sama haleluya. Yang terakhir, angkat lagi tangan kananmu, musik naik, tangan kirimu taruh di dada lagi. Dengar kata-kata profetik ini. Dengar, yang ketiga, Tuhan katakan, pada zaman dulu semua orang Tuhan temukan menyakiti Tuhan. Pada zaman dulu Tuhan temukan semua orang mengikuti arus kekuatan dunia. Pada zaman dulu Tuhan temukan tidak ada yang berbuat benar, tapi Tuhan temukan semua orang punya kecenderungan hatinya hanya menyakiti Tuhan. Matius 24 ayat 37. Menjelang saatnya Tuhan akan datang, keadaan manusia akan sama seperti pada zaman. Dengar, mari hidup kita di zaman akhir ini berubah. Kalau akan pada zaman dulu banyak menyakiti Tuhan, banyak orang menyakiti Tuhan, tapi sekarang Tuhan ajarkan, mari menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya? Lakukan bagianmu yang terbaik. Kepercayaan terbaik, semua untuk Tuhan. Maka dengar, semuanya akan diperhitungkan oleh Tuhan. Tangkap dengan iman. Apa yang kau lakukan yang benar, berkenan dan sempurna, itu adalah bagian yang menyenangkan hati Tuhan. Angkat kedua tanganmu semua. Yes. Haleluya. The glory of
tidak pernah meninggalkan dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Kami menikmati hadirat, kami merasakan jamaah, kami ada di hadirat-Mu Tuhan, supaya benar kingdom berkah. Dan puji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kita bersama-sama, amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Silakan beri. Puji nama Tuhan, kita semua telah diberkati, amin. Kita akan kembali memberikan korban persembahan yang kedua. Selamat memberi, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan korban persembahan untuk ekstra Natal. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati.
disampaikan oleh Ibu Megi Tampa. Ya, shalom. Mungkin multimedia belum siap sebenarnya, persiapan disampaikan untuk multimedia bisa menyiarkan warta jemaat, tapi mungkin ada sedikit kesalahan teknis. Dan baiklah, untuk warta jemaat ya seperti biasa untuk ibadah tengah minggu yang dilaksanakan setiap 2 minggu sekali, dan untuk minggu depan di daerah Siak akan dilaksanakan di daerah Siak. Ya, dan selanjutnya untuk doa di Papua ada ibadah juga di Papua minggu ke depan ini, hari Rabu. Iya. Jadi untuk ibadah tengah minggu yang kemarin dilaksanakan di desa di Lota, dan untuk yang minggu depan akan dilaksanakan di bagian Papua dan Seak. Hanya di Papua. Jadi ada 3 titik untuk ibadah komsel, Papua, di Lota Pineleng, dan di daerah Seak. Yang ingin bergabung, mari kita bergabung bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Selanjutnya untuk doa dilaksanakan setiap jam 6 pagi untuk doa pagi, dan jam 11 malam untuk doa malam. Yang punya kerinduan untuk doa bersama bisa melalui link Zoom. Dan selanjutnya sementara berjalan untuk katekisasi baptisan kudus, sudah berjalan minggu ketiga, dan akan dilaksanakan selama 12 kali pertemuan. Dan bagi siapa masih terbuka, bagi siapa saja yang masih punya kerinduan untuk belajar kembali tentang baptisan kudus, tidak memungkinkan untuk boleh mengikuti link Zoom, ada link Zoom. Dan penyampaian selanjutnya untuk kerja bakti kita pada minggu ini ditunda, akan dilaksanakan pada minggu depan karena memang ada sibuk semua. Jadi ada yang pulang kampung, dan kebetulan saya pribadi ada kurang sehat. Jadi keputusan bersama kerja bakti pada hari Jumat minggu depan jam 4 sore. Jadi jam 4 sore tolong kumpul di sini. Iya. Jadi memang banyak yang mesti tolong siapkan, dan tolong fokus di pohon terang dengan mau bersih-bersih yang di depan gereja. Dan ingatkan kembali untuk iuran setiap minggu 10.000 yang dana duka dana sehat, jangan lupa untuk dikumpulkan. Dan untuk persembahan dihimbau setiap minggunya persembahan itu. Jadi ada persembahan diakonia untuk pelayanan penginjilan, persembahan untuk operasional gereja, dan ekstra Natal serta perpuluhan. Dan setiap awal bulan, jadi orang minggu depan itu awal bulan kan. Minggu depan awal bulan itu ada tambah persembahan ekstra untuk BPD. Dan diingatkan kembali untuk orang Natal, soalnya tidak lama, 1 bulan itu sudah lama itu. Tanggal 7 Desember, jadi memang untuk sampai sekarang panitia Natal belum ada. Kemungkinan minggu depan mesti dibentuk, karena walaupun cuma di gereja, karena orang keputusan akan bawa makan bersama, tapi mungkin ada sedikit dana-dana yang harus orang kumpul. Dan mungkin hanya ini saya kembalikan kepada worship leader. Demikian info sepekan. Saya undang Bapak Ibu dan jemaat terkasih untuk bangkit berdiri. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kami kembalikan segala pujian, segala kemuliaan, segala hormat bagi Engkau Raja di atas segala. Terima kasih Tuhan. Ku beri kau
percaya ketika kami ada di tempat ini, terkumpul di tempat ini, memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan, maka kami tahu Alkitab berkata, Engkau Allah omnipres yang maha hadir ketika ada pujian penyembahan dinaikkan kepadamu. Sebab itu kami tahu malam hari ini kami semua mengalami keberkatan Tuhan, karena setiap perkataan firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini, kami percaya firman itu akan bekerja dengan kuasa yang tak terbatas. Sebab Alkitab katakan setiap perkataan firman yang disampaikan, yang keluar daripada mulut Allah, dia tidak akan kembali begitu saja, melainkan akan bekerja sesuai dengan kuasa firman Tuhan itu. Maka kami percaya malam hari ini ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami percaya maka kami akan mengalami kekuatan yang baru. Kami tahu kami sedang diarahkan untuk tetap memandang kepada Tuhan. Kami tahu kami sedang diarahkan untuk tidak terpengaruh dengan segala kejadian dan keadaan yang kami alami di hari-hari ini, tetapi kami sedang diarahkan untuk tetap berfokus kepada Tuhan yang luar biasa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Dan kami tahu malam hari ini kami sudah mengalami kemerdekaan. Kami tahu malam hari ini kami sudah alami pemulihan. Kami tahu malam hari ini kami sudah menerima jawaban yang daripada Tuhan, karena kami percaya ketika Tuhan menyampaikan kebenaran yang pada malam hari ini bagi kami semua, maka kami percaya kami sedang diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan yang memberkati, bahkan kembalikan pengurapan yang baru buat hamba-Mu. Ia sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya pengurapan Tuhan terus menyertai hamba-Mu, nikmat Allah terus menyertai, bahkan kesehatan, kekuatan menjadi milik bagiannya. Dia tetap sehat, dia tetap kuat, melayani dalam pengurapan kekuatan yang daripada Tuhan. Bahkan istri anak-anak Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang mereka kerjakan, lakukan, Tuhan buat berhasil. Usaha yang Tuhan percayakan kepada mereka, Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami semua jemaat Tuhan yang hadir malam hari ini, kami percaya kami semua mengalami keberkatan yang daripada Tuhan. Kami percaya kami semua mengalami perubahan, kami semua mengalami hal yang luar biasa, karena kami percaya ketika kami berjumpa di hadirat Tuhan, pasti sesuatu terjadi dalam hidup kami, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang hebat dalam hidup kami. Sebab itu malam hari ini kami mengucap syukur buat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami malam hari ini. Kami berdoa buat Ibu Gembala, Bapak Gembala yang ada di GBI Wiling, baik yang di Minut dan juga yang memimpin di Jakarta. Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengurapi kedua hamba-Mu, Ibu Gembala, Bapak Gembala yang ada. Kesehatan, kekuatan menjadi milik bagian mereka. Mereka tetap sehat, kuat, bahkan segala usaha yang Tuhan percayakan kepada mereka, biar Tuhan yang memberkati. Tuhan buka jalan dalam apa yang mereka kerjakan ke depan. Tuhan buka jalan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan semua jemaat Tuhan yang ada di Air Mandiri, yang ada di Jakarta, GBI, Tuhan yang memberkati. Tuhan buka jalan untuk segala usaha pekerjaan kami, dibukakan jalan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami doa buat bangsa negara kami, biar bangsa negara kami diberkati oleh Tuhan. Bangsa negara kami mengalami keberkatan, terobosan yang daripada Tuhan. Bahkan pemerintahan yang ada di bangsa ini, Tuhan yang memberkati. Bahkan Tuhan berikan hikmat yang daripada-Mu buat pemimpin bangsa ini, sehingga dia dapat mengatur, menuntun, mengarahkan bangsa ini sesuai dengan kebijakan yang daripada Tuhan, agar supaya kami akan melihat bahwa bangsa Indonesia akan semakin hari semakin menuju kepada keberkatan yang luar biasa, kesejahteraan yang luar biasa, karena Tuhan yang bekerja atas pemerintah yang ada di bangsa ini. Di dalam nama Yesus, terlebih Sulawesi Utara, Tuhan yang memberkati di dalam nama Yesus.
daerah minum diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, bahkan kami doa buat semua anak-anak muda, anak-anak youth yang ada di GBI Jubilee, Tuhan yang memberkati dan terus anugerahkan roh takut akan Tuhan bagi mereka, sehingga di dalam mereka ada roh takut akan Tuhan, membuat mereka tidak terpengaruh dengan segala keadaan, tidak terpengaruh dengan dunia yang ada di luar sana, melainkan mereka tetap dikuasai oleh roh takut akan Tuhan, supaya mereka tetap berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, dan mereka akan melihat bahwa masa depan mereka sungguh ada, tidak akan pernah hilang. Itu janji Tuhan tergenapi bagi semua anak-anak youth yang ada di GBI Jubilee, baik yang ada di Bandung ataupun yang ada di Jakarta. Mereka terproteksi, mereka terjaga, karena mereka berjalan di dalam pribadi mereka ada roh takut akan Tuhan yang menuntun menyertai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpuji namamu kekal sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur malam hari ini buat apa yang Tuhan kerjakan, dan kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Angkat kedua tanganmu, maka dengan demikian berkat dari Allah Bapa, kecintaan daripada kasih sayang Tuhan Yesus Kristus akan selalu nyata menyertai kita dari sekarang sampai selamanya, di mana Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajahnya yang memberi kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepada memberi damai sejahtera yang melimpah-limpah, mulai dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus sebagai gereja datang mengangkat gerejanya yang percaya akan firman. Semua yang menanti-nantikan Tuhan, yang diberkati Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan dan angkat sama-sama. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Seperti biasa, jemaat Tuhan yang terkasih diundang untuk berfoto bersama di depan.